Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Ayu Priska Cahyaningsih dengan NIM 201011283, kelas E, jurusan Teknik Informatika, Manajemen Teknik Informatika. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian tengah semester mata kuliah pengantar manajemen bisnis. Soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan apa tujuan dari didirikannya sebuah bisnis, serta kan contoh dalam memberikan penjelasan. Jawaban saya yaitu, tujuan utama dari sebuah bisnis adalah untuk mendapatkan laba dengan memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam bisnis, perusahaan harus menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Hal ini sesuai dengan definisinya. Ada yang berusaha untuk langsung memperoleh keuntungan sejak perusahaan berdiri, atau from day one, dan ada juga yang berusaha untuk menggait pasar terlebih dahulu sebagai investasi sebelum kemudian mengejar keuntungannya. Contohnya saja Facebook. Facebook yang berdiri sekitar tahun 2004 memilih untuk mengembangkan penggunanya hingga mencapai 300 juta orang sebelum akhirnya pertama kali mencapai laba pada tahun 2009. Mengapa Facebook memilih demikian? Karena Facebook menganggap bahwa media sosial adalah platform yang memiliki prinsip winner takes all. Maka sangat penting untuk menguasai pasar terlebih dahulu. Setelah itu, keuntungan dapat diperoleh. Tak hanya sekedar uang, terkadang kerjasama yang berkelanjutan pun juga bisa disebut dengan keuntungan. Selain itu, keuntungan ternyata tidak melulu jadi tujuan utama perusahaan. Tujuan lainnya yaitu untuk bermanfaat bagi orang lain, agar mendapatkan citra perusahaan yang baik, menolong sesama manusia, dan mendapatkan empati dari masyarakat. Dan soalan nomor 2 yaitu, sebutkan dan jelaskan disertai dengan contoh nyata dari bentuk-bentuk badan usaha yang Anda ketahui. Jawaban saya yaitu, yang pertama, perusahaan perseorangan adalah bentuk usaha yang paling sederhana karena kepemilikannya dimiliki oleh satu orang yang biasanya modalnya tidak terlalu besar dan pengelolaannya terbatas atau sederhana. Contoh persero yaitu salon kecantikan, laundry, persewaan internet atau komputer, rumah makan, toko kelontong, bakso keliling, pedagang asongan. Selanjutnya ada koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya contoh koperasi yaitu Kopdit Lantang Tipo, Kopindosat, Kopdin Pancur Kasih, Kopdit Keling Kumang. Selanjutnya adalah BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. BUMN adalah suatu badan usaha di mana modalnya dimiliki oleh pemerintah yang berasal dari kekayaan negara. Ada perum atau perusahaan umum. Perusahaan umum adalah jenis badan usaha milik negara yang modalnya masih dimiliki oleh pemerintah yang memiliki tujuan utama untuk melayani rakyat dan juga mencari keuntungan sebanyak mungkin. Contoh perum yaitu Perum Asabri yang kini menjadi PT Asabri, Perum Pengadaian yang kini menjadi PT Pengadaian, Perum Damri, Perum Perumnas, Perum PPD, Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia. Persero atau perusahaan perseorangan adalah salah satu badan usaha milik negara yang dikelola oleh negara dan daerah yang tujuan utamanya saat didirikan untuk mencari keuntungan dan yang kedua memberi pelayanan umum. Contoh persero yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Persero, PT Bank Mandiri Persero, PT Berantas Bipraya atau Persero. BUMS adalah jenis badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh seorang atau sekelompok orang. Berdasarkan UUD 1945, pasal 33, bidang-bidang usaha yang diberikan pada pihak swasta adalah mengelola sumber daya ekonomi yang bersifat tidak vital dan strategis atau tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Berdasarkan hukum, BUMS dibedakan menjadi 4 yaitu firma. Firma merupakan badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih di mana tiap anggota bertanggung jawab penuh atas perusahaannya. Modal firma berasal dari anggota pendirinya. Contoh perusahaan firma yaitu Tera Firma, perusahaan Diadora, perusahaan Nike, perusahaan Polo Sport, firma multi marketing, firma Panghudi Luhur. Selanjutnya ada CV atau Komanditaire Venoscape atau Persekutuan Komander. Merupakan perusahaan persekutuan didirikan berdasarkan saling percaya. Jadi CV merupakan salah satu bentuk usaha yang dipilih para pengusaha yang ingin punya kegiatan usaha namun minim modal.
Contoh CV yaitu CV Heri Jaya Utama, CV Taruna Jaya Mandiri, CV Global Energy System. PT atau perseroan terbatas adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki sebagian banyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan bisa dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Contoh perseroan terbatas yaitu PT Di Jarum, PT Gudang Garam, PT Indofood, PT Unilever Indonesia. Selanjutnya ada yayasan. Yayasan adalah suatu badan usaha yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang. Contoh yayasan yaitu Yayasan Panti Sosial, Yayasan Insan Mudah Mulia, Yayasan OBI atau Obor Berkat Indonesia. Selanjutnya, soal nomor 3, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang perilaku etis dalam suatu aktivitas bisnis dan berikan contoh konkret untuk penjelasan Anda. Etika berkaitan dengan apa yang oleh masyarakat dianggap benar atau salah, karena itu berkaitan dengan standar perilaku dan etika bisnis yang dapat diartikan sebagai peraturan tidak tertulis sebagai landasan norma dan perilaku yang harus dipatuhi oleh seluruh lapisan dalam perusahaan. Contohnya saja bersikap jujur. Jujur adalah salah satu nilai paling dasar yang harus dimiliki dalam berbisnis. Jika Anda sampai ketahuan dalam menjalankan bisnis tidak jujur, maka reputasi bisnis Anda akan hancur dalam waktu singkat. Dan perlu diketahui, untuk mengembalikan sebuah kepercayaan dalam waktu yang singkat itu sangat sulit dan butuh waktu lama. Oleh sebab itu, selalu berperilaku jujur kepada siapa saja, termasuk dalam bisnis. Dalam menjalankan etika bisnis yang baik dan jujur, sebuah perusahaan bisa mendapatkan nilai dan kepercayaan lebih dari masyarakat, negara, dan bahkan kompetitornya. Etika berkaitan dengan apa yang oleh masyarakat dianggap benar atau salah, karena itu berkaitan dengan standar perilaku. Yang nomor 4, apa yang Anda ketahui tentang B2B dan B2C? Jelaskan disertai dengan contoh yang konkret. Jawaban saya adalah B2B adalah singkatan dari business to business, yang merupakan sebuah model penjualan yang dilakukan antara pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lainnya. Ketika kita melihat di garis yang tebal, B2B merupakan penjualan produk atau jasa yang diberikan oleh bisnis tersebut dan diperuntukkan untuk bisnis lain, bukan kepada customer. Contohnya, jika Anda mempunyai perusahaan kuliner yang bergerak di bidang catering, lalu karena bisnis yang Anda punya adalah bisnis catering yang cukup besar, jadi Anda mempunyai target pasar perusahaan. Jadi jasa catering Anda diperuntukkan untuk perusahaan yang mempunyai karyawan yang cukup banyak. Inilah yang disebut dengan B2B karena bisnis atau jasa Anda diperuntukkan untuk perusahaan lain. Selanjutnya ada B2C atau business to customer. Kebalikan dari B2B, business to customer adalah bisnis yang melakukan pelayanan atau penjualan barang atau jasa kepada konsumen perorangan atau grup secara langsung. Dengan kata lain, bisnis yang Anda lakukan berhubungan langsung dengan konsumen, bukan perusahaan atau bisnis lainnya. Untuk contoh, misalkan mempunyai bisnis furniture, Anda menjual barang kepada konsumen perorangan. Itu berarti bisnis Anda B2C alias business to customer. Akan tetapi, jika Anda menjual furniture dalam jumlah besar kepada bisnis lain, itu berarti bisnis Anda adalah B2B, bukan lagi B2C. Soal nomor 5, beberapa waktu belakangan ini terdapat beberapa kasus pelanggaran etika dalam menjalankan aktivitas bisnis yang didasari kepada persaingan antar perusahaan yang ada. Sebutkan satu yang Anda ketahui dan berikan pendapat Anda. Jawaban saya mengambil kasus dari PT Pertamina. Dikarenakan PT Pertamina memonopoli minyak nasional, kebutuhan minyak masyarakat sangat bergantung pada PT Pertamina. Tetapi mereka sendiri tidak mampu secara merata dan adil memenuhi kebutuhan minyak masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya daerah-daerah yang kebutuhan minyaknya belum terpenuhi dan juga sering terjadi kelangkaan BBM secara sepihak. Sebagaimana contoh di atas, kejadian ini menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi masyarakat dan investor menjadi enggan untuk berinvestasi. Dan menurut pendapat saya yaitu sebaiknya pihak swasta diizinkan oleh PT Pertamina untuk berpartisipasi dalam mendistribusikan minyak agar tidak terjadi kelangkaan di beberapa daerah. Sekian jawaban UTS saya. Maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Om Santi 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 Om.